Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan sehingga kita ada sampai dengan hari ini. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Kristus Tuhan kita ke surga. Karena itu mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk memuji, menyembah Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita memulai, saya persilakan kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa biarlah Tuhan dapat melawat kita hari ini, dan biarlah ibadah ini sungguh datangkan kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Mari saya undang kita untuk berdiri. Kita siapkan pujian, katakan sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus kami puja. Haleluya ya Tuhan, inilah kami pada pagi hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kami ke surga. Kami beribadah, kami memuji dan menyembah-Mu betul-betul bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Bahkan Roh Kudus yang ada mengizinkan serahkan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Haleluya. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji katamu. Biarlah pujian ini mengalir dari hati kita. Biarlah hanya Dia yang kita puji dan kita sembah. Sebab Dia layak untuk kita puji dan disembah. Katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja Tuhan. Engkau Allah Raja yang akan datang. Kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Sembah dan puji,
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah hanya yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan yang terbesar. Keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih juga pada pagi hari ini kembali kami berkumpul bersama-sama untuk beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Gerahkan kami hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Mari urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi kami semua jemaat-Mu, sehingga pada hari ini mendatangkan kesukaan bagi Tuhan dan semua kami diberkati. Ibadah kami dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, kami tabiskan dan kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya menyapa Shalom. Shalom. Bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya kita masih bisa beribadah di tempat ini untuk merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilakan yang bersuka cita untuk salam kanan kiri depan belakang jemaat Tuhan yang lain. Katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Okay. Kita akan bersorak-sorai bagi Dia. Mari kita nyanyikan pujian Anggur Baru Tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Oh
Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelum kantong persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 4 ayat 6 yang berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Saya persilakan Pak Yaman untuk membawakan kantong persembahan dan berdoa persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan memberikan persembahan kami dan Engkau yang memberkati niat hati kami untuk memberikan sebagai ucapan syukur kami dan sebagai dukungan kami untuk pelayanan gereja di tempat ini. Berkati setiap kami yang memberi dan juga yang mungkin belum bisa memberi. Tuhan, Engkau memberkati dan kiranya anugerah-Mu dan berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian "Jangan Lelah". Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kembali jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sambil kita nyanyikan pujian "Worthy is the Lamb". Bearing all my sin and shame in
Engkau yang layak disembah di surga dan di bumi. Engkau anak Allah yang telah disembelih untuk menebus umatmu dengan darahmu. Bersyukur pada pagi hari ini kembali kami umatmu dalam jemaat Marturia beribadah, memuji dan menyembahmu dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Itu adalah sebuah kebenaran fakta sejarah yang membanggakan kami dan membuat kami bersyukur karena Yesus kami hidup. Dia sekarang ini ada di surga dan sementara mempersiapkan tempat bagi kami. Terimalah setiap pujian kami hari ini Tuhan. Biarlah semua ucapan bibir yang memuliakan Engkau naik membumbung tinggi di hadapan-Mu. Dan pernyataan iman kami melalui lagu-lagu ini Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Terima kasih Tuhan, dan kini tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama. Tuhan, Engkau bicara kepada kami hari ini untuk meneguhkan kami, memberi pengharapan, sehingga hidup kami kuat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dan oleh firman-Mu hari ini, kami tetap tegar berdiri, bahkan memiliki pengharapan yang besar, karena kami akan melalui dunia ini. Dan pada akhirnya, Tuhan akan menjemput kami di surga. Karena itu Tuhan, biarlah setiap firman-Mu hari ini membuat kami bersuka cita. Mohon urapi hamba-Mu, biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut ini memberikan inspirasi, motivasi, pemahaman atau rema bagi kami, sehingga kami tangkap firman-Mu hari ini, kami paham dan mengerti, dan kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, atas anugerah Tuhan hari ini kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan, rumah kita, dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga bersama-sama dengan seluruh orang kudus di berbagai belahan dunia hari ini. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati pikiran kita. Hari ini kita hadir di sini dengan motivasi, pemahaman, iman tentang kenaikan
Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kita akan baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang genap. Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang ganjil, ya, 7, 9, 11. Dan ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sudah dia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, masih berkaitan dengan tema kita dalam bulan ini, yaitu tentang hati yang berkobar-kobar, hati yang semangat, hati yang antusias. Karena itu subtema kita adalah hati yang berkobar karena kenaikan Kristus ke surga. Ya, hati yang berkobar karena kenaikan Kristus ke surga. Mungkin pernyataan ini paradoks dengan sikap para murid. Bahwa setelah Yesus naik ke surga, para murid itu merasa kesepian, merasa ditinggalkan. Ya. Tapi kok Yesus naik ke surga, kita memiliki hati yang berkobar-kobar, antusias. Jadi itu saya bilang ya paradoks, ya. Ada tema-tema beberapa teman-teman hamba Tuhan yang saya lihat, tema mereka itu adalah perpisahan tanpa air mata, ya. Bagus temanya, ya. Perpisahan tanpa air mata, ya. Tetapi tema kita boleh diganti dengan kalimat lain, perpisahan yang mendatangkan hati yang berkobar-kobar. Wah, ini sebuah paradoks, ya. Nah, Bapak dan Saudara, kenaikan Kristus ke surga adalah rentetan peristiwa yang dijalani oleh Yesus, dan ini harus terjadi, ya. Sebagaimana kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga, serta kedatangannya pada kali yang kedua. Dari semua peristiwa ini, tinggal satu yang belum tergenapi, yaitu apa itu? Kedatangannya pada kali yang kedua. Dan semua yang peristiwa sejarah ini adalah merupakan nubuat jauh hari sebelum Kristus ada atau lahir di tengah-tengah dunia ini. Ia lahir, ia mati, ia bangkit, ia naik ke surga. Dan tinggal satu lagi yang disaksikan atau yang terjadi dalam peristiwa sejarah dunia, yaitu kedatangan yang kedua kali. Semua peristiwa itu telah digenapi. Karena itu hari ini kita akan mencoba untuk merenungkan, ya. Mungkin kita berkata untuk supaya hati kita memiliki antusias atau hati kita berkobar-kobar, perlu ada sebuah alasan, ya. Biasanya kalau kita senang ada alasan, kan? Sedih juga ada alasan, ya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, kenapa saya kok tidak semangat, ya? Pernah alami seperti itu? Atau kenapa saya sedih, ya? Padahal tidak ada sebuah alasan untuk saya sedih. Atau saya bergembira, kenapa saya bergembira?
Memang kadang-kadang kita sendiri tidak memahami dan mengerti perasaan kita, ya. Tetapi hari ini kita akan mencoba untuk mencari mengapa hati kita berkobar-kobar karena kenaikan Kristus ke surga. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang menjadi perenungan kita berkaitan dengan peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Mengapa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyebabkan hati kita antusias, semangat atau berkobar-kobar? Mari kita melihat beberapa alasan. Yang pertama, kenaikan Kristus ke surga menyebabkan hati kita berkobar-kobar karena kenaikannya ke surga membuktikan kebenaran tentang dirinya dan perkataannya, dan kita mempercayai itu. Amin. Kita percaya kepada Yesus dan kita juga percaya kepada seluruh apa yang dikatakannya. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus pernah mendekritkan, memproklamirkan, menyatakan bahwa Dia adalah kebenaran. Ya. Dan Dia tidak perlu hari-hari ini banyak orang yang membangun kebenaran tentang statementnya, tentang pernyataannya, dengan mencoba untuk menjatuhkan kebenaran orang lain. Nah, itu saya istilahkan belah bambu, ya. Bapak Ibu, kita bukan petani, tapi kalau kita lihat orang belah bambu itu, yang satu diangkat, yang satu diinjak. Nah, kadang-kadang pola atau cara kita pun juga seperti itu, ya. Dan hari-hari ini kalau Bapak Ibu melihat di YouTube, ya, perdebatan tentang apologia. Apologia itu adalah diskusi atau perdebatan untuk membela iman, ya. Jadi menyalahkan lalu membenarkan diri sendiri, ya. Tetapi Alkitab kita, doktrin kita, teologi kita tidak perlu menyalahkan orang lain dengan membenarkan diri sendiri, ya, atau membenarkan doktrinnya lalu menyalahkan orang lain. Alkitab kita tidak perlu membutuhkan referensi dari kitab manapun. Alkitab menjelaskan tentang dirinya sendiri. Bapak Ibu sepakat? Ya. Alkitab menjelaskan, itulah sebabnya Alkitab ini sangat connect antara satu dengan yang lain. Jika ada sebuah pernyataan dari kitab yang satu, maka akan dijelaskan oleh kitab yang lain. Tidak perlu mencari di luar kitab yang ada dalam Alkitab. Nah, hari-hari ini perdebatan antara agama, ya, dengan mencoba untuk mencari referensi pada kitab lain, dan akan ketemu sampai dunia kiamat. Ya. Makanya ya, orang Kristen juga dalam hal istilah yang biasa dipakai membela kebenaran, ya, tapi sebenarnya bukan membela kebenaran, menegakkan kebenaran. Kebenaran itu tidak perlu dibela. Justru kita harus mengikuti kebenaran itu. Ya. Dan memang untuk menegakkan kebenaran itu perlu dijelaskan. Dan bagi saya itu bukan membela kebenaran. Saya beberapa waktu yang lalu saya memposting di Facebook. Saya katakan apologi yang benar, ya, apologi yang benar bukanlah kepintaran untuk berdebat membela iman, tetapi apologi yang benar adalah keseluruhan sikap hidup yang mencerminkan sifat Kristus. Bapak Ibu sepakat? Apologi yang benar bukanlah kelihayan, keahlian untuk berdebat membela iman kita, tetapi keseluruhan hidup yang mencerminkan sifat Tuhan. Dan Kristus telah menjelaskan itu. Kristus tidak pernah menyalahkan siapapun, tapi Ia menegakkan kebenarannya di atas kebenaran diri sendiri, karena memang Dia adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 8:23 berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Kita sadar bahwa dunia telah kehilangan kebenaran. Itulah sebabnya jika manusia mencari kebenaran di dunia ini, maka tidak akan menemukan kebenaran. Hari-hari ini manusia saling menyalahkan dan membenarkan diri sendiri, ya. Bahkan sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Para pendeta pun juga
bicara di YouTube dan disaksikan oleh banyak orang, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini tidak akan membawa solusi, ya. Jadi memang kecanggihan teknologi dengan YouTube itu ada manfaatnya, tetapi juga bisa mencelakakan diri sendiri. Karena itu ya kita perlu berhati-hati, ya, perlu berhati-hati. Yesus berasal dari atas, Dia Allah kebenaran itu sendiri. Ia berasal dari surga, dan kebenaran yang benar hanya berasal dari surga, yang diwahyukan kepada manusia melalui Alkitab, melalui firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Dia katakan, akulah kebenaran itu sendiri, ya. Pada mulanya Allah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan itu menunjuk kepada diri Kristus sendiri. Karena itu kita harus bersyukur. Kalau kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita bersyukur dan pegang itu sampai akhir hayatnya. Beberapa hari terakhir saya melihat YouTube lagi. Ada dulu waktu Natal seorang artis yang dari seberang, ya, lalu dia bersaksi kemana-mana, diundang oleh gereja, termasuk kita juga. Rupanya dia sudah kembali, ya, sudah kembali ke asalnya, ya. Saya juga sempat berfoto dengan dia waktu itu, ya. Saya bilang menyedihkan sekali. Artinya ialah bahwa dia tidak memiliki landasan kebenaran, ya. Ya, saya tidak tahu apakah motifnya, ya, menggunakan situasi itu untuk mencari popularitas atau untuk mencari nafkah dan lain-lain sebagainya. Tapi sayangnya ialah bahwa kebenaran itu tidak mendasar, ya. Lalu kemudian ditanya mengapa kembali, alasannya hanya ece-ece saja itu, ya. Bukan bersifat teologis, bukan bersifat kebenaran. Karena itu mari kita pegang ini. Yesus adalah kebenaran dan jangan pernah beralih darinya. Yang kedua, perkataannya benar, ya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 3 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ. Ini pernyataan ketika janjinya yang dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Bahwa memang dia akan pergi ke surga, ya. Dia akan pergi ke surga, dan itu telah dibuktikannya dalam peristiwa Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11 yang kita baca tadi itu. Saya sering melihat, ya tidak sering, kadang-kadang juga melihat Christian Prince, ya, yang memberikan pernyataan tentang seorang tokoh agama. Pagi ini dia ngomong begini, besoknya ngomong lain, ya. Akhirnya ya dikatakan ada pembatalan ayat-ayat, ya. Tapi Kristus tidak pernah seperti itu. Apa yang dia nyatakan Allah kebenaran, dan itu akan tetap digenapi dan akan dibuktikan. Karena itu sekali lagi, mari kita antusias, semangat karena kebenaran Kristus dan kebenaran apa yang dinyatakannya. Amin, Bapak Ibu, ya. Tapi kadang-kadang antara peristiwa kenaikan Kristus ke surga, kadang-kadang tidak connect dengan hidup kita, kadang-kadang tidak connect dengan pikiran kita. Mengapa? Karena mungkin, ya, kita terlalu dekat, bahkan terlalu bersatu dengan pergumulan-pergumulan kita, sehingga kadang-kadang antara peristiwa kenaikan Kristus ke surga dan apapun yang terjadi ataupun apa yang dikatakan oleh Kristus, terbentang jarak yang sangat jauh, sehingga kita tidak merasakannya. Perasaan kita terlalu dekat dengan pengalaman-pengalaman yang bersifat fisik, ya. Mari kita selalu merenungkan apa yang telah dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus, apa yang telah dikatakan oleh Yesus kepada setiap kita, sehingga itu membangkitkan gairah dan semangat kepada kita, walaupun kita belum melihatnya saat ini. Tapi sungguh itu akan menjadi sebuah kenyataan, dan itu yang disebut dengan iman.
Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyebabkan hati kita semangat, antusias atau berkobar-kobar. Karena kenaikannya ke surga membuktikan kebenaran tentang dirinya dan perkataannya. Dan kita percaya itu. Karena itu kita adalah orang yang berbangga dan berbahagia seharusnya. Kita sadar bahwa hari ini banyak orang Kristen yang masih bingung. Ya, masih bingung. Dan pada akhirnya ya, cari sana cari sini, pindah sana pindah sini. Ya. Tidak hanya pindah agama, mungkin pindah gereja, pindah denominasi dan lain-lain sebagainya. Itu yang dikatakan oleh ya, jangan sampai seperti apa yang dikatakan oleh Pemazmur pasal 1. Ya. Orang fasik sama seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Sangat enteng, sangat ringan, ditiupkan oleh satu masalah pun akhirnya bergeser. Tapi biarlah kita tetap berdiri kokoh kuat di dalam Kristus dan perkataan Kristus. Yang kedua, mengapa hati kita berkobar-kobar dengan kenaikan Kristus ke surga? Yang kedua, Allah dengan kenaikannya ke surga, Bapa menghadirkan pemutus atau seorang penolong yang lain. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17a, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kecenderungan kita sebagai manusia, mungkin pernyataan ini harus dibalik. Kalau saya katakan, kalau boleh kita meminta atau apa yang jadi keinginan kita, antara keadaan bahwa Roh Kudus hadir hari ini dan kita tidak melihatnya secara fisik, dengan kehadiran Kristus secara fisik, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Yesus tetap hadir secara fisik, atau Kristus tidak perlu hadir secara fisik tapi Roh Kudus bekerja sampai dengan hari ini? Kalau misalnya kita boleh memilih. Halo? Pak Bowo pilih yang mana? Kristus hadir secara fisik atau Kristus tidak perlu hadir secara fisik tapi Roh Kudus bekerja dan hari ini, tapi saya menikmati dan mengalami itu? Kalau boleh pilih. Yang kedua, Ia tidak hadir secara fisik namun Roh Kudus bekerja, ya. Iya, idealnya seharusnya seperti itu. Tapi hari-hari ini banyak orang yang lebih menuntut, kalau saya kuat di dalam Kristus, kalau saya percaya kepada Kristus, Kristus hadir secara fisik dalam kehidupan saya, baik melalui pernyataan secara langsung atau melalui mimpi atau setengah mimpi, ya. Kalau setengah mimpi itu namanya apa? Menghayal, ya. Lalu pada akhirnya bukan Tuhan yang hadir tapi ya, hantu, ya. Ya. Saudara-saudara dikasih dalam Yesus Kristus. Kalau Yesus terikat secara fisik, maka pasti ketika Ia ada di Yerusalem, maka Dia tidak ada di sini. Ya. Betul, ya? Tapi karena Dia adalah Roh, karena Roh itu ada, Dia hadir di sini, tapi ya hadir juga di mana-mana, ya. Karena Ia Allah yang Maha Hadir. Nah, ini perasaan kita, pikiran kita harus bisa menyesuaikan dengan cara Tuhan. Tapi kadang-kadang kita selalu menuntut Tuhan untuk mengikuti cara kita. Makanya kemarin saya lihat juga di teman-teman punya tema-tema khotbah itu, dia katakan begini, perlukah Kristus hadir secara fisik untuk saya supaya saya percaya? Perlukah Kristus hadir secara fisik kepada saya supaya iman saya lebih dikuatkan? Dan tuntutan banyak orang Kristen sekarang ini seperti itu. Ya, ini namanya seperti Thomas. Ya. Kecuali aku telah melihat bekas paku di tangannya dan bekas lambung yang ditikam, baru aku percaya. Tapi Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang
tidak melihat, namun percaya. Dan itulah cara Tuhan yang Ia hadirkan bagi kita sampai dengan hari ini. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Pertanyaan bagi setiap kita, apa kita sungguh mengalami persekutuan dengan Roh Kudus setiap hari? Apakah kita bahasa yang tepat apa? Perasaan atau mengalami? Kan orang katakan saya merasa, ya, atau saya mengalami. Mana yang lebih tepat? Bu Vivi, merasakan atau mengalami? Ya, kalau merasa orang bilang perasaanmu aja ya. 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 Mungkin mengalami. Sekali lagi, bukan pengalaman kita secara fisik, tapi pengalaman batin kita terus menerus diteguhkan di dalam Dia, yang menjadikan kita semakin kokoh kuat. Dan sekali lagi, hari-hari ini kita kehilangan prinsip, ya. Kita tidak memiliki, banyak orang yang tidak memiliki idealisme. Ya, idealisme itu adalah sebuah prinsip yang apapun yang terjadi, prinsip saya tetap ini. Dan kalau itu adalah kebenaran, ya kita harus bersikap seperti itu. Kita banyak hari ini, ya seperti sepotong kayu di atas air laut, di mana air laut mengarah ke situ dia ada, atau tergantung dari arah angin. Begitulah kondisi banyak orang Kristen. Kalau orang memiliki idealisme, maka apapun yang terjadi, dia tetap kokoh, dia tetap kuat, dia tetap bertahan. Dan saya rasa Roh Kudus menolong sikap hidup yang seperti itu. Karena itu marilah kita tetap kuat dan semangat, bahkan memiliki hati yang berkobar-kobar. Karena Kristus, karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Ya, nanti setelah kenaikan Kristus ke surga, kita akan memperingati hari apa itu? Hari pencurahan Roh Kudus. Dan ini merupakan fakta sejarah yang kiranya tidak hanya kita peringati sama seperti kita memperingati peristiwa atau hari-hari nasional, tetapi sedianya ialah bahwa peristiwa yang terjadi, yang dijelaskan oleh Alkitab, baik itu berkaitan dengan Kristus maupun Roh Kudus, itu akan memengaruhi hidup kita, sehingga kita semakin kokoh kuat di dalam Dia. Ya. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, mengapa hati kita berkobar-kobar? Karena kenaikan Kristus ke surga. Karena kenaikannya ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, memang sekali lagi apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan tidak berbicara tentang hal-hal fisik. Di antara para sarjana, ya, para sarjana teologi, kadang-kadang ketika berbicara tentang surga itu di atas atau surga itu di dunia ini, ya. Ya, ada orang berkata bahwa surga itu di dunia ini. Tapi ada yang sebagian katakan surga itu di atas. Ya, dengan dalil-dalil, argumentasi-argumentasi berdasarkan narasi-narasi Alkitab. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih, Yesus sebelum naik ke surga dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2 menyatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kristus naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Bapak Ibu, sebagus apapun rumah Bapak Ibu yang tinggal sekarang, pada akhirnya itu akan ditinggalkan. Betul ya Pak Eko? Sebagus apapun rumah kita sekarang, kita akan tinggalkan. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya properti, ya usia-usia ya 60, 80 sudah mulai panggil anak-anak lalu bicara dengan mereka. Jangan sampai
adem-adem setelah kita tidak ada orang tua, mereka berantem gara-gara rumah itu. Ya. Ya. Yakinlah bahwa kita punya tempat di surga. Amin, Intan. Ya, kita punya tempat di surga. Senang untuk itu? Karena kita nggak lihat sih ya. Tapi seharusnya itu yang memberikan hati kita berkobar-kobar dengan kenaikan Kristus ke surga. Ya. Dan setelah sampai di sana ya kita tidak mungkin memberi kontrak untuk orang lain ya. Jadi itu cukup untuk kita. Untuk anak-anak kita ya urusan mereka dengan Tuhan. Ya. Kalau mereka tidak setia ya, tetapi tugas dan tanggung jawab serta harapan, doa dan iman kita, seluruh keluarga kita punya tempat di surga. Dan Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan bangganya bahwa Tuhan menyediakan itu, kita tidak kontrak ya. Amin Bapak Ibu. Ya, saya selama hidup, ya seumur hidup saya mungkin ya lebih banyak waktu tinggal di tempat kontrakan ya. Ya, tapi satu yang menjadi keyakinan saya, bahwa setelah saya beranjak dari dunia ini, Tuhan sudah memberikan properti khusus untuk saya. Ya, khusus untuk Bapak Ibu. Makanya kalau punya rumah di dunia bersyukur. Tetapi kebanggaan kita, sukacita kita karena memiliki di surga, itu lebih besar daripada sukacita kita karena kita memiliki properti di dunia. Amin. Ya, banggalah punya rumah di mana-mana, tapi lebih bangga karena kita punya tempat di surga. Ya. Dan Yesus berjanji, Ia akan memberikannya kepada kita. Yang terakhir, mengapa hati kita berkobar-kobar dengan kenaikan ke surga? Kenaikannya ke surga mengkonfirmasikan tentang kepastian kedatangannya yang kedua kali. Kalau Ia naik, maka pernyataan dan janji bahwa Ia akan kembali, itu adalah sebuah kebenaran. Amin. Kalau Kristus katakan sebelum Ia naik ke surga, aku akan naik, kemudian mati dan bangkit-bangkit, berarti apa yang dinyatakannya tidak benar. Tetapi Yesus bangkit, naik ke surga, dan pasti Ia akan kembali. Dan pastikan bahwa Ia akan kembali untuk kita, bukan hanya untuk orang lain. Pastikan diri bahwa kedatangan yang kedua kali juga untuk saya. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita, bagaimana kita terus menjalani hidup ini dengan benar. Karena bukti bahwa kita beriman kepada Kristus adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kesalehan. Tapi kalau hidup kita tidak benar, jangan pernah bermimpi bahwa Ia akan menjemput kita. Ya, karena bukti bahwa kita adalah pengantin Kristus adalah dengan kita tetap setia kepadanya, apapun yang terjadi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu yakini itu, bersuka cita untuk itu, bergembira, antusias untuk itu. Inilah beberapa alasan mengapa kita harus antusias, semangat, hati kita berkobar-kobar dengan kenaikan Kristus ke surga. Karena yang pertama, kenaikannya ke surga membuktikan kebenaran tentang dirinya dan perkataannya, dan kita percaya untuk itu. Masih banyak orang hari ini yang tidak percaya. Masih banyak orang hari ini yang ragu-ragu tentang Kristus dan perkataannya. Yang kedua, dengan kenaikannya ke surga, Bapa menghadirkan atau mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Walaupun ada orang lain yang mencoba untuk membelokkan ini, bahwa yang dijadikan Yesus itu bukan Roh Kudus, tetapi seorang nabi yang lain. Tidak benar itu.
Yang ketiga, hati kita berkobar-kobar dengan kenaikan Kristus ke surga, karena kenaikannya ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang terakhir, kenaikannya ke surga mengkonfirmasikan tentang kepastian kedatangan yang kedua kali. Kalau ia naik, maka pasti ia akan kembali. Amin. Biar Tuhan memberkati kita, tetap antusias, tetap semangat. Apatah lagi, Kristus naik ke surga untuk melaksanakan, telah membuktikan semuanya, dan membawa harapan besar bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, tim musik ke depan. Kita akan pujian katakan, Tuhan, Ku mau menyenangkan. Biarlah hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Pergumulan, tantangan, apapun sikap orang lain terhadap kita, tetap bersekutu, tegar berdiri di dalam kebenaran itu. Jika sesuatu telah kita raih, jangan biarkan orang lain merampasnya dengan perkataan yang tidak, dengan sikapnya yang buruk terhadap kita. Jangan pernah lari, jangan pernah tinggalkan kasih Kristus. Nah, sikap kita merupakan bukti siapa sebenarnya kita. Dan Yesus telah memberikan jaminan bagi setiap itu. Karena itu, tetap tegar berdiri dalam menghadapi apapun. Ketika engkau punya tempat, punya disiplin, beribadah, melayani, pertahankan itu. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, hal yang baik dan benar, itu berarti bahwa Tuhan mempercayakan itu kepada setiap kita. Jangan biarkan keadaan atau orang lain merampas dan kita lari seperti orang yang kalah. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, serahkan hidupku. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Luruskan ikatku selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Ku, senangkan-Ku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Ku, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Katakan dengan sungguh-sungguh, katakan, Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Ku mau menyenangkan. Inilah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Dan Kau yang telah naik ke surga pagi ini, mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan, serahkan hatiku. Semua kuberikan padamu. Semua kuberikan padamu. Luruskan ikatku selalu. Biarlah hidup kami menyenangkan Tuhan. Menyenangkan-Mu. Ini
doakan firman Tuhan supaya terus dipelihara oleh Roh Kudus dan kita bertumbuh di dalamnya. Kita senantiasa semangat dalam jalan kehidupan rohani kita. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang Tuhan kerjakan. Hari ini kami memperingati kenaikan ke surga Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu akan tergenapi. Dan kami percaya saatnya nanti Kau akan kembali untuk menjemput kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami yakini itu bahwa Engkau sudah menyediakan tempat yang indah buat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus berkobar iman kami. Percaya kami kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa janji-Mu adalah iya dan amin. Biarlah kami terus bersemangat di dalam Tuhan. Terus bersemangat untuk melayani-Mu. Terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Biarlah itu terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan dulu Tuhan memberkati. Kita angkat pujian 300 dari nyanyian Kemenangan Iman, ayat yang pertama saja. Memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga, kami dapat beribadah bersama-sama memuji menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hati-Mu. Tuhan menerima semua pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami. Jadi kesukaan bagi Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati kami melalui ibadah hari ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan. Apapun bagian pelayanan Tuhan percayakan untuk kami lakukan hari ini, biarlah itu memuliakan nama-Mu, dan kami percaya janji-Mu akan ditepati, bahwa semua jerih payah kami dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Juga seluruh jemaat yang sudah hadir, kami berdoa biarlah Tuhan tolong kami dalam pertumbuhan iman rohani kami. Kami semakin hari semakin kokoh kuat, tetap tegar berdiri dalam menjalani kehidupan rohani kami, bahkan pelayanan kami. Tugas-tugas yang Tuhan telah bebankan di atas pundak kami. Jangan biarkan kami sama seperti sekam yang gampang ditiupkan angin. Dan biarlah kami tetap kokoh berdiri untuk terus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Ya Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang ada dalam hati pikiran kami akan terus dikerjakan oleh Roh Kudus dengan penyerahan diri total kepada Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh menjadi orang dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan tolong pelihara itu. Mampukan kami untuk hidup dalam firman-Mu. Karena hanya hidup dalam firman-Mu, maka kehidupan kami akan memberkati istri, memberkati suami, memberkati anak-anak, memberkati orang tua. Segala kecenderungan-kecenderungan, keinginan-keinginan hati yang bengkok, tegur kami Tuhan dengan kasih-Mu, supaya kami bertobat dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Memberkati sehingga apapun yang dikerjakan, datangkan hasil ekonomi keuangan untuk dapat
mencukupi segala kebutuhan kami. Bahkan juga kami melayani Tuhan dengan berkat materi yang Tuhan Engkau berikan kepada kami. Berkati anak-anak kami yang bersekolah, mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan sehingga mereka naik kelas, lulus, lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka selesai, Tuhan juga menyediakan pekerjaan dan profesi yang sesuai dengan keahlian mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh, sakit. Mohon Tuhan Engkau kuatkan mereka. Bahkan lawat, jamah, sembuhkan. Berikan penghiburan kepada mereka. Kami terus menopang hamba-Mu Pak Agus dengan penanganan medis. Matanya kami berdoa biarlah Tuhan Engkau tolong. Sehingga pada saatnya nanti dapat ditangani oleh dokter dengan baik. Bahkan kami minta mujizat Tuhan sehingga hamba-Mu boleh sembuh, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat anak kami Jen, mari Tuhan Engkau jamah, sembuhkan anak ini sehingga dia pulih, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bahkan Bapak Ibu yang lain, jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah tubuh, siapapun mereka, mari Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan, ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah mereka. Jemaat yang ada di luar kota yang tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan Engkau memberkati mereka Bapak, dimanapun mereka berada. Kami teringat Pak Thomas yang ada di Irak, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Pak Yohanes yang ada di Kalimantan, Engkau memberkati mereka. Bahkan Bapak Ibu yang lain dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau tolong. Demikian pun juga mereka yang mungkin ada di tempat, namun mereka tidak hadir. Jika mereka sengaja, Tuhan Engkau berbicara dengan suara-Mu yang lembut, sehingga mereka tergerak untuk datang bersama-sama pada hari Minggu nanti untuk berkumpul memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara kami Jeremy, di mana hari kemarin dia berulang tahun. Ya Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, masa depan yang penuh harapan. Berkati istri, berkati usaha pekerjaan, berkati kehidupan rohani, sehingga saudara kami Jeremy semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang punya pergumulan khusus. Tuhan Engkau tolong memberkati mereka. Tuhan Engkau berikan solusi terhadap setiap masalah yang mereka hadapi. Bapa, kami juga berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ini ya Tuhan, tolong kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Segala kebutuhan-kebutuhan pelayanan, juga tempat ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Minggu yang lalu kami sudah mengadakan janji iman. Jadi Tuhan Engkau memberkati apa yang kami sudah janjikan, sehingga kami dapat menepatinya dan terus adanya ketersediaan tempat ibadah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Wilayah Jawa Sumatera, daerah Jabodetabek 1 dan 2. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang ada di daerah ini. Tuhan berkati penginjilan, baik dalam negeri, luar negeri. Penginjilan di kota, di desa, bahkan di pedalaman. Tolong Bapak. Bahkan saudara-saudara kami yang ada di luar negeri, kami berdoa untuk hamba Pak Abner dengan istri. Tuhan memberkati dalam pelayanan di sana. Juga beberapa saudara-saudara kami yang lain yang ada di Hong Kong, Thailand. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk kerjasama di antara pemimpin-pemimpin gereja. Biarlah gereja Tuhan terus giat bersatu untuk dapat memenangkan jiwa di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden. Demikian pun juga para menteri, semua kepala-kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, sampai yang terendah. Tuhan Engkau memberkati. Juga semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati. Khususnya situasi menjelang tahun politik tahun 2024. Kiranya Tuhan Engkau tolong supaya negara ini tetap stabil. Dan kami sebagai warga gereja tetap hidup dan menjalankan aktivitas kami, serta kami turut berkontribusi bagi bangsa ini, khususnya bagi saudara-saudara kami yang Engkau tempatkan pada instansi-instansi pemerintah di mana mereka berada. Terpujilah nama Bapa. Kami mengucap syukur hari ini kami dapat memberikan persembahan kami dalam bentuk keuangan sebagai tanda ucapan syukur, kasih, tanggung jawab kami kepadamu. Tuhan Engkau berkati seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Dan Tuhan pakai keuangan ini untuk terus menunjang pelayanan di tempat ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami, bahkan menjadi kebutuhan kami, tak tersebut melalui doa ini. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan semuanya. Dan kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.
Bapa terima kasih. Bapa terima sampaikan kepada kita pada hari ini. Terima, renungkan, lakukan hal itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini. Bahkan sampai Maranatha ketika Kristus datang kembali yang kedua sesuai dengan janjinya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada hari Minggu dan kegiatan-kegiatan ibadah di waktu-waktu mendatang. Shalom.